melalui diskursus inilah maka kemudian dinamika konteks, dinamika sosial, dinamika politik, dinamika ekonomi, dinamika keagamaan itu sangat penting untuk memahami makna yang 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 relevan, itu makna yang kontekstual, gitu. Karena dia menempatkan diri sebagai orang kontekstualis. Ya, itu kira-kira gambaran umum dari Abdul Said yang saya ingin share pemahaman saya terhadap Abdul Said yang barangkali agak sedikit berbeda dengan teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan mendasar yang dari itu semua adalah di manakah letak Abdul Said dalam perdebatan-perdebatan tentang penafsiran? Itu pertanyaan sederhana yang paling mendasar adalah siapakah Abdullah Said? Ya, teman-teman sudah menyebut menulis biografinya, itu kan. Tapi itu belum menjawab secara definitif tentang siapa Abdullah Said. Siapa ini penting karena pada akhirnya berkaitan dengan masalah otoritas. Masalahnya begini, sejauh mana sebuah penafsiran itu diterima dan dianggap sah. Ini penting. Abdul Said juga menjelaskan, tapi tidak banyak tadi teman-teman yang menyinggungnya. Sejauh mana pemaknaan itu diterima dan dianggap valid di dalam sebuah tafsiran Al-Quran. Ini meskipun secara umum harus didasarkan pada kualifikasi atau kompetensi intelektual atau pengetahuan penguasaan terhadap ilmu penafsiran, tapi ada hal-hal di luar itu yang sangat berpengaruh di dalam penerimaan audiens terhadap penafsiran. Kalau kita perhatikan baik dari buku Abdul Said ataupun dari penjelasan teman, Abdul Said sejak awal sampai akhir dia hanya di training secara akademik. Kemudian dia berkiprah secara akademik dan dia menulis dalam kerangka akademik. Nah, tapi tafsirannya justru sifatnya praktis, gitu. Masalahnya adalah apakah Abdul Said ini seorang pemikir, seorang ulama, atau seorang akademisi? Nah, kalau seorang ulama misalnya, ulama kan orang ulama itu kan seminari scholar ya, gitu. Orang yang berbicara dan merepresentasikan Islam, gitu. Dan dia yang mengklaim bertanggung jawab terhadap bertahannya Islam di sebuah perdebatan diskursif atau di sebuah komunitas. Kemudian seorang pemikir itu berusaha untuk memberikan tawaran baru yang lebih sifatnya kritis, gitu. Tapi biasanya pemikir hanya berbicara kepada audien yang di luar mainstream atau yang marginal atau yang tidak mayoritas. Ada misalnya lihat tokoh-tokoh pemikir Islam, misalnya kayak Nur Khalis Majid, kayak kemudian Muhammad Arkun, kemudian Abid Al-Jabiri, Nasr Ahmad Abu Zaid, Ali Mabruk, kemudian Fazlur Rahman dan lain sebagainya. Mereka itu orang-orang mereka tidak pernah disebut sebagai ulama oleh muslim, oleh ulama sendiri, gitu kan. Dan mereka berbicara kepada audien marginal, orang-orang terpelajar, orang-orang akademisi, orang-orang ya terpelajar, tapi yang tidak mewakili dari komunitas yang mayoritas dari umat Islam. Nah, sehingga pada akhirnya sejauh mana tafsiran Abdul Said ini diterima, yaitu juga berkaitan dengan dia itu apakah dia akademisi, apalagi akademisi. Akademisi kan tugasnya hanya menjelaskan sebuah fakta, tidak melibatkan diri di dalam topik yang dibicarakan. Kalau mengacu pada standar ini, maka Abdul Said tidak masuk akademisi. Dia juga tidak masuk pada kategori ulama karena tidak ada yang menyebut Abdul Said sebagai seorang ulama. Nah, Abdul Said sendiri mengklaim bahwa saya adalah orang yang mengimani Islam, pokok-pokok Islam, dan
Dan saya ingin memberikan kontribusi terhadap tradisi penafsiran. Nah, artinya menurut saya kategori yang paling dekat dengan Abdul Said adalah kategori pemikir. Dia berusaha memberikan tawaran baru dengan melalui mekanisme-mekanisme yang baru. Ya seperti Muhammad Syahrul itulah, gitu karena begitu. Bedanya adalah bahwa Syahrul lebih praktis ya, dia lebih praktis dan membangun teori, kemudian memberikan contoh-contoh yang praktis dari hasil teorinya sehingga bisa diukur antara apa yang dia teorikan dengan apa hasilnya itu, sehingga salah benarnya dia bisa diukur, publik bisa mengukur itu. Abdul Said lebih fokus kepada teori-teori yang menurut dia relevan untuk membaca teks Al-Quran. Nah, pada akhirnya ini yang menjadi problem dari Abdul Said. Dia seorang pemikir yang menawarkan teori tafsir, tapi dia tidak pernah melibatkan diri di dalam perdebatan-perdebatan tafsir praktis bagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga pada akhirnya gaungnya Abdul Said ini tidak bisa masuk ke dalam wacana-wacana tafsir praktis. Ya, sebagaimana yang alami dan dilakukan oleh para ulama. Sehingga dia terima atau tidak bisa diukur, relevan atau tidak bisa diukur. Nah, jadi pada akhirnya terkait dengan masalah audien, siapa audien Abdullah Said ini. Nah, problem audien ini yang harus dibahas karena pada akhirnya ini berkaitan dengan sejauh mana tawaran Abdullah Said ini argumentatif dan tidak. Gitu. Jelas kalau dia diukur dengan standar akademik, dia dia ya tidak begitu masuk di dalam perdebatan akademik secara total atau secara militan. Karena apa? Dia melibatkan diri di dalam topik yang dia bicarakan. Dia mengaku sebagai seorang muslim dengan integritas kemuslimannya, kemudian ingin menawarkan tafsiran baru. Tapi ketika dia berbicara seperti itu, dia tidak pernah bergumul dengan para mufassir, tidak pernah mendebatkan teorinya dengan para mufassir, dia tidak pernah memberikan contoh-contoh yang konkret dari cara-cara dia untuk menafsirkan. Hal ini pada akhirnya menciptakan problem-problem otoritas di dalam Abdul Said. Tentu saja ini masih kita bisa perdebatkan di diskusi lebih lanjut selama jika waktunya memungkinkan. Silakan teman-teman kalau ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin diajukan silakan.